Hitung. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya bersama rekan saya akan mendiskusikan podcast tentang film yang sedang hangatnya di kalangan peserta Latsar BPSDM Kemendagri yang berjudul Arisan. Pada video kali ini untuk narasumber ada 3, yang dimana narasumber kita yang pertama Habib, kedua Razak Bawazir, dan yang ketiga Saudari Wilda. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai pro kontra terkait film Arisan, di mana tindakan pemeran utama Suciptono mengambil tindakan yang cukup tegas, namun masih menjadi pertanyaan di kalangan peserta Latsar. Terkait tindakannya, Pak Suciptono melaporkan hal tersebut kepada KPK, di mana tindakan pegawai kantor KPKN yang melakukan tindak korupsi. Oleh karena itu, saya ingin mendengar pendapat Saudara Habib. Untuk Saudara Habib, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya oleh Bapak Moderator atau selaku Ketua dari podcast Latsar CPNS BPSDM Kemendagri ini. Dan terima kasih telah diundang dalam podcast kali ini. Di sini saya bersifat kontra terhadap film Arisan yang telah kita tonton bersama, di mana tindakan dari pemeran utama atau Suciptono itu saya rasa kurang tepat. Dalam artian masih ada cara-cara lain yang bisa ditempuh selain melaporkan atasan maupun pegawai KPKN ke Komisi Perlindungan Korupsi bersama dengan Ibu Yosi, yang dimana di sini pihak yang dirugikan terkait dengan adanya kasus suap menyuap. Saya mengatakan hal tersebut dengan landasan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh Suciptono tersebut melanggar juga dari Panca Persta Kopri yang sama-sama kita ketahui, di mana poin kedua menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Saya rasa dia tidak melaksanakan atau mengimplementasikan dari poin kedua tersebut dengan tidak memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Di mana kita ketahui sendiri rahasia jabatan dan rahasia negara itu hanya dapat diketahui ataupun dapat dikonsumsi oleh pegawai itu sendiri. Maka dari itu saya di sini bersifat kontra terhadap perilaku atau solusi yang diambil oleh Suciptono. Masih banyak contoh-contoh lain atau hal-hal yang bisa dia lakukan selain dari pelaporan. Maka dari itu saya kurang setuju dengan solusi yang diambil oleh Saudara Suciptono. Mungkin itu yang saya mengerti atau saya ingin utarakan kepada ulangi ke podcast kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk pendapat Habib. Selanjutnya saya ingin bertanya atau meminta pendapat kepada Saudari Wilda. Untuk Saudari Wilda, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanggapi pernyataan dari Saudara Risa Habib. Ya, cukup unik sih pemikirannya. Kalau cara yang ditempuh oleh Suciptono itu dia tidak setuju. Justru Suciptono ini mencerminkan sikap PNS yang transparan. Artinya dia berupaya untuk bekerja secara bersih dan tulus. Tidak ada embel-embel lain. Dia itu bersikap jujur. Kenapa? Karena dia
dia memegang teguh kode etik sumpah yang telah diucapkannya sebagai PNS. Kemudian dia juga memegang amanah dari ayahnya yang menuntutnya harus bekerja secara totalitas dan bersih. Mungkin Suciptono ini sudah mencoba untuk sebelum menempuh jalur melaporkan menempuh cara lain, seperti dia sudah mencoba untuk melobi rekan kerjanya agar tidak menerima uang suap berupa amplop dari para rekanan, dan juga dia mencoba untuk melobi atasan agar tidak ada lagi suap menyuap, dan dia tidak mau menerima uang amplop tersebut. Namun apa yang diterimanya justru bertolak belakang dari apa yang diharapkan, bahwa Suciptono ini menjadi terasingkan, terkucilkan, dan bahkan mendapat ancaman dipindahkan. Itu merupakan salah satu bentuk intimidasi di lingkungan kerjanya. Jadi mau tidak mau itu mendorong dia untuk bertindak lebih lagi, bahwa ini tidak sesuai dengan jalurnya, ini tidak sesuai dengan koridor yang harus dia lalui, bahwa menjadi PNS itu harus transparan, harus jujur. Jadi dia lebih memilih untuk melaporkannya kepada pihak berwenang dengan alasan bahwa agar sistem yang ada di lingkungan kerja itu dapat dirubah menjadi lebih baik, dan juga para klien atau rekanan menjadi tidak terbebani dengan adanya praktek suap menyuap yang menjadi budaya dalam lingkungan kerja yang tersebut. Menurut saya itu sudah tepat, karena itu adalah langkah paling terakhir yang ditempuh oleh Suciptono. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Wilda pendapatnya. Untuk Saudara Razak, pendapat Anda mengenai video tersebut? Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan video yang saya nonton terkait dengan apalagi arisan. Dari video tersebut saya bisa mengambil atau memahami, menilai bahwa pegawai negeri sipil atau ASN itu sebenarnya tidak akan bertindak hal-hal demikian apabila penghasilan yang dia dapatkan itu dia rasa cukup. Bagaimana ASN menanggapi hal tersebut? Yang pertama, ada ASN yang bersyukur dengan penghasilan tersebut, ada ASN yang merasa kekurangan dan tidak pernah bersyukur dengan penghasilan tersebut. Nah, realita yang ada di lapangan yang saya rasakan pada saat saya melaksanakan magang masa orientasi, saya melihat bahwa banyak dari ASN yang sudah lama bekerja itu banyak memiliki kebutuhan hidup, sehingga penghasilan yang dia dapatkan per bulan itu sangat tidak cukup, sehingga mungkin dengan video tersebut mungkin hal tersebut akan sangat rentan terjadi di dunia perkantoran atau dunia birokrasi. Yang pertama itu karena penghasilannya yang bahwa bukan saya merasakan tidak cukup toh. Ada dua isi kepala, ada dua penilaian, bahwa ada yang merasa cukup penghasilannya dan ada yang tidak merasa cukup, tergantung bagaimana dia mensyukuri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Interupsi moderator, interupsi. Siap, dipersilakan. Moderator, Saudara interupsi. Habib untuk pendapatnya, silakan.
Terima kasih Bapak Moderator. Saya di sini berpikiran seperti tersebut atau bertentangan dengan apa yang rekan-rekan sekalian katakan, karena saya berlandaskan Pancasila Kopri. Di lain hal lagi, hukum itu diatur ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Nah, di dalam hal ini dia termasuk dengan hukum lex specialis. Kalau saya tidak salah, yaitu hukum yang khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini hukum yang bersifat khusus saya maksudkan bahwa proses suap itu, saya katakan sekali lagi, proses suap itu yang terjadi di kalangan pegawai KPKN merupakan komitmen atau aturan bersama yang dimana itu hukum di kantor tersebut. Apakah kita harus menyampingkan hukum tersebut dan tidak mempunyai solusi lain atau problem solving lain lah di kalangan pejabat terkait ada proses suap menyuap itu? Bukankah itu juga melanggar hukum khusus atau les spesialis? Mungkin saya yang kurang membaca Undang-Undang Tipikor 31 tahun 1999. Mohon kalau saya salah, tolong diperbaiki. Itu saja Pak Moderator. Siap. Terima kasih untuk sanggahannya. Apakah untuk Saudara Razak dengan Saudara Wilda ada tanggapan? Baik, sedikit menanggapi dari pernyataan Saudara Risa Habib barusan. Dengan keterbatasan ilmu saya ingin sedikit memberi argumentasi soal hukum yang berlaku di dalam kantor itu adalah aturan yang mereka buat dan itu termasuk dalam hukum khusus ya. Begini menurut saya, landasan hukum apa yang mendasari hukum itu berlaku di dalam kantor tersebut? Apakah hukum yang berlaku, hukum khusus yang berlaku di kantor tersebut sejalan dengan hukum yang mengikat atau mengatur tentang aparatur sipil negara atau penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pelayanan publik, itu dikembalikan lagi ke aturan-aturan yang sudah ada, undang-undang yang lebih di atasnya. Maka apabila aturan yang dibuat dalam suatu lingkungan kerja tidak sesuai dengan aturan yang di atasnya atau undang-undang yang telah ada, maka itu dianulir atau tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena itu bertentangan atau adanya overlapping. Di sini ada apa sih lagi bahasa overlapping, tumpang tindih antara aturan. Jadi antara dua aturan ini berseberangan dan saling tumpang tindih apabila dijalankan. Nah, di sini dikembalikan lagi ke nilai akuntabilitas dari pegawai tersebut, yaitu kewajiban untuk melaksanakan pertanggungjawabannya, di mana untuk melaksanakan pertanggungjawaban itu dikembalikan lagi ke aturan yang ada. Artinya dia harus mengikuti perintah atasannya, tapi lagi perintah atasan itu apakah sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Jadi di atas perintah atasan itu masih ada undang-undang, masih ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon izin moderator. Ya, silakan Saudara Razak. Mungkin ada yang saya tambahkan dari dua pendapat saudara-saudari saya ini, yang ada yang satu yang kontra dan ada yang satu yang pro. Nah, mungkin saya nilai dari kedua pendapat tersebut, yang pertama itu yang pro, bahwa dalam penilaian video tersebut itu harus mempertimbangkan dengan keadaan di lapangan. Kalau seandainya mungkin aktor dunia nyata dari video tersebut berlaku di Anda, apakah mungkin Anda melaksanakan hal tersebut? Karena saya lihat dari video tersebut itu memang sangat berisiko terkait dengan tindakannya,
karena saya rasa itu dia bertindak terlalu idealis dan memegang teguh, apalagi yang dirasa dia benar dan tidak mengkhawatirkan hal-hal ke depannya terkait dirinya. Yang kedua, yang terkait dengan menurut pendapat saudara bahwa video tersebut video tersebut tidak seharusnya dilakukan seperti itulah, karena saya lihat dari pendapat saudara yang bahas tentang peraturan apa semuanya itu saya rasa dia terlalu memaksakan bahwa hal itu salah, hal itu tidak bisa dibenarkan, padahal nyata-nyatanya itu korupsi. Sebenarnya dari pembahasan hal tersebut bahwa apa yang kita lakukan di dunia perkantoran harus sesuaikan dengan kondisi situasi yang ada. Apabila mungkin mengkhawatirkan dengan kondisi dan situasinya kita ke depannya, kita harus berhati-hati dalam melangkah dan bertindak sebelum dampaknya kena di kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Masih ada pendapat untuk saudara Masih, Habib? Pak. Izin interupsi, Pak. Ya, silakan. Selama diskusi ini belum mendapatkan hasil akhir yang memuaskan dari kedua belah pihak, atau dalam hal ini saya sebagai yang kontra dan saudari Wilda yang pro, dan Razak entah di mana dia memposisikan dirinya. Saya rasa belum selesai sampai di sini diskusi kami. Saya pun juga masih melontarkan pendapat saya. Silakan. Izin. Silakan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dana yang diberikan oleh masyarakat dianggap oleh orang kantor merupakan dana sosial yang dimana larinya itu akan kepada pegawai itu tersebut, dan hal itu pun juga positif saya rasa. Apakah hal tersebut masih bertentangan? Contohnya saja seperti ini, kita contohkan sebagai uang THR. Sebenarnya uang THR kan tidak ada di dalam aturan ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa adanya tunjangan THR. Namun demikian, orang-orang di kantor ataupun atasan di kantor masih tetap memberikan uang THR kepada kita. Nah, hal tersebut apakah bisa berlaku ataukah bisa kita samakan dengan proses suap ini, yang dimana dalam hal ini pihak KPKN juga tidak meminta bayaran, tidak menentukan dan tidak memaksakan kepada klien atau konsumen terkait pemberian uang tersebut. Ini juga diberikan ketika masalahnya sudah tuntas atau sudah diselesaikan. Jadi saya rasa hal tersebut masih masuk akal untuk diterima. Mohon izin, mungkin saya yang kurang tahu mengenai tindak pidana korupsi. Kalau saja rekan-rekan yang lebih tahu dapat menyampaikan, mungkin saya bisa terima. Apalagi saudara Razak di sini saya masih belum ketahui dia berada di pihak saya atau saudari Sarania Wilda, karena saya rasa dari tadi ini pendapatnya masih rancu dan belum tepat. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih untuk saudara Habib atas cepatnya. Saya mempersilakan lagi buat para narasumber yang mungkin mempunyai pendapat lagi. Mohon izin meluruskan, Pak Moderator. Ya, silakan saudara Razak. Mohon maaf ini karena mungkin malam terlalu berlalu, jadi agak tengah malam. Saya meluruskan terkait pendapat saya. Sebenarnya saya di sini bisa menyatakan diri sebagai pro terkait dengan video tersebut dan tidak bisa menyatakan diri kontra, karena saya tidak mau nanti menelan kata-kataku sendiri.
Jadi yang saya rasa ini video tersebut bisa kita teladani apabila kondisi dan situasinya tidak terlalu berdampak buruk. Bisa saya ambil resiko. Dan ketika umpamanya saya lihat kondisi dan situasinya sangat berisiko terhadap saya apabila saya melakukan hal tersebut, dengan pertimbangan mungkin saya sudah memiliki keluarga dan lain-lain, di situ saya mulai berpikir lagi apabila saya melakukan hal tersebut dan berpikir sangat idealis, pendirian terhadap hal-hal seperti itu, maka mungkin akan berdampak buruk di saya. Makanya dari itu saya di sini tidak bisa menyatakan diri pro dan kontra, karena saya hanya bisa melihat kondisi dan situasi ketika saya akan tauladani itu video yang saya nonton sebelumnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Sak yang telah menyatakan pendapatnya, yang dimana Saudara Sak nggak tahu dia harus pro dan kontra. Dia berada di titik tengah. Untuk Saudara Wilda, apakah ada pendapat untuk mengenai ini? Ada. Saya ingin menanggapi tadi ada pertanyaan dari Saudara Rasak yang memposisikan seandainya dalam realitanya kita ada di posisi Suciptono, apakah akan menempuh langkah yang sama seperti Suciptono? Begini, saya sendiri sependapat dengan prinsipnya Suciptono bahwa sebagai PNS ini kita harus konsisten dengan apa yang telah kita pegang dalam kode etik kita, dalam sumpah kita. Itu merupakan cerminan dari integritas diri kita bahwa apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan adalah sama. Kemudian jika berhadapan pada situasi atau lingkungan kerja yang di mana praktik suap menyuap adalah hal yang biasa dan tidak dianggap sebagai korupsi karena bukan mengambil uang negara, menurut saya itu tetap bertentangan. Kenapa? Karena itu melegalkan hal yang seharusnya tidak dilakukan, karena mungkin ada orang yang lebih berkompeten, orang lain atau pihak perusahaan lain misalnya yang lebih berkompeten untuk mengelola suatu urusan, tapi karena adanya praktik suap menyuap, maka urusan tersebut diserahkan kepada pihak lain, pihak yang kurang berkompeten, sehingga urusan yang harusnya berjalan, yang harusnya ditangani oleh orang yang berada di tangan orang yang tidak tepat, sehingga terjadi kekacauan. Itu yang harusnya kita sadari, bahwa keputusan kita akan berdampak jangka panjang, akan berdampak pada masa yang akan datang, sehingga langkah Suciptono itu menurut saya sudah betul, karena tidak menutup kemungkinan setelah adanya pelaporan itu perubahan sistem dalam kantor itu bisa merubah sistem birokrasi yang lebih luas lagi. Justru adanya pelayanan lagi semakin baik. Jika saya di posisi dia, hanya ada dua kemungkinan. Jika saya sebagai orang yang mempunyai kewenangan, saya akan merubah sistem di dalam kantor tersebut. Apabila saya ditempatkan di posisi Suciptono yang belum memiliki wewenang atau belum memiliki kuasa atas sistem yang ada dalam kantor itu, tetap ada dua kemungkinan juga. Saya lebih memilih pindah atau saya melaporkan kejadian tersebut agar kita bisa membela hak masyarakat yang tidak dapat bersuara, hak masyarakat yang tidak mampu untuk melawan sistem-sistem yang tidak pro terhadap rakyat. Demikian mungkin sekaligus tadi menjawab dari pernyataan saudara Risa Habib yang menyatakan bahwa
uang tersebut bukanlah uang dari negara, tapi itu adalah sumbangsi atau sukarela dari pihak kliennya. Ya, memang lah, tapi sistemnya memang yang kita tidak lagi netral, tidak lagi berjalan proses netral. Justru kita mengedepankan adanya kedekatan dengan pihak tertentu yang lebih yang memberikan materi lebih besar. Itu mungkin bukan dalam pikiran Anda, mungkin bukan termasuk korupsi, tetapi suap menyuap ini adalah akar permasalahan dari munculnya korupsi yang lebih besar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Wilda atas penjelasannya. Untuk Saudara Habib, apakah masih ada pendapat yang dimana posisi saudara ini masih pro akan tindakan Pak Suciptono? Gimana Saudara Habib? Apa masih ada tambahan? Izin Pak Moderator, ya mungkin di sini saya mulai mengerti atau memahami permasalahan yang terjadi di sini, dan saya rasa juga argumen yang saya lontarkan dari tadi mungkin salah, dan bukan 100% salah, namun belum sepemikiran dengan apa yang dipikirkan oleh teman-teman sekalian. Saya di sini belajar bahwasanya memang suap menyuap itu yaitu termasuk dalam tindak pidana korupsi, dan saya mengerti hal tersebut, dan saya juga mulai mengkondisikan diri atau memposisikan diri sebagai Suciptono dalam hal ini mempunyai watak yang idealis, namun terjadi hal-hal yang menyimpang di kantornya. Saya pun menyadari hal tersebut, dan kini saya mengerti bahwa suap menyuap ataupun proses tindak pidana korupsi memang harus ditindak tegas dan kita perlu pahami. Oleh karena itu, saya setuju dengan saran yang telah disampaikan oleh Pak Wilda dan Pak Razak sendiri. Kita hanya harus perlu sebagai ASN, bukan perlu lagi, dan kita harus tegas dalam kasus tindak pidana korupsi. Terima kasih atas saran dan masukannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapat para narasumber. Jadi sebelum menutup video ini, saya ingin menambahkan atau memberikan kesimpulan, tidak mengurangi pendapat dari saudara-saudara sekalian. Sebenarnya kita tahu pro dan kontra memang selalu terjadi, di mana terkadang ada orang yang merasa hal itu benar dilakukan, dan ada posisi di mana orang juga menganggap hal itu salah. Kita tahu pas dalam video tersebut, Pak Suciptono ini dari awal sangat bangga menjadi ASN dan berharap menjadi orang ASN yang amanah dan jujur. Namun di sisi lain, dia terpojok akan perintah atasannya, yang dimana dia harus mengambil uang tip yang diberikan oleh para oknum yang ingin menyuap. Jadi sebenarnya hal tersebut dapat kita pahami, namun inti dari video tersebut itu yang harus saudara-saudara tahu, di mana kita menjadi seorang ASN itu harus jujur, amanah dalam bertugas, walaupun kita selalu disuruh tinggal dari kita sendiri untuk memilah hal tersebut apakah baik atau tidak untuk dilakukan. Jadi untuk rekan-rekan sekalian,
hal yang dapat kita ambil atau nilai dasar yang dapat kita implementasikan ke depannya dapat menjadi lebih baik, yaitu kita harus menjadi ASN yang jujur. Jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Adapun kedepannya tinggal kita yang memilah dan memilih jalan mana yang baik dan jalan mana yang buruk buat kita. Sekian untuk kesimpulan dari perdebatan kita malam hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.